开启入口通道。Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 623-624, atau episode 649-650, dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya, untuk adegan dalam video dengan alur cerita, akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Di episode sebelumnya, diceritakan Lu Feng yang telah membinasakan Dewa Pofah, kemudian dia selanjutnya mencari makhluk dewa lainnya, dengan melihat mata katak jika berubah menjadi merah, kemudian dia mengikat Dewa Peleburan Obor dan Dewa Mohe, untuk menjadi target berikutnya, dan warna mata kataknya berubah merah, dengan indikasi dari Dewa Peleburan Obor lah asalnya. Saat ini Lu Feng berdiri di udara di atas mulut gunung berapi, Luo Feng kemudian tiba-tiba menghilang. Kemudian, satu demi satu, domain yang terhubung ke benua gelap mulai muncul, tetapi Luo Feng akan selalu muncul dalam 1.000.000 mil, dari tempat di mana roh abadi dapat ditemukan. Setelah berteleportasi beberapa ratus kali, dalam waktu yang sangat singkat, ia selesai mengamati beberapa ratus roh yang abadi. Dari roh-roh yang abadi ini, ada total 12 yang dapat menyebabkan kedua mata katak emas menjadi merah. Menjadi bijaksana, Luo Feng segera menempatkan semua 12 roh abadi dalam ruang redup, disegel di sekitar mereka untuk memastikan bahwa, semua 12 roh abadi tidak dapat bergerak 1 inci pun. Sekarang, saatnya untuk pergi menemui Tuan Dewa Peleburan Obor. Luo Feng melangkah maju di udara. Satu langkah ke depan, dan dia tiba tepat di atas istana sakti yang menjulang tinggi, yang sepenuhnya dikelilingi oleh gunung berapi. Hah! Luo Feng mengerutkan kening. Ada 2 target di dalam istana yang sakti ini. Dengan katak emas, dia bisa mendeteksi bahwa ada 2 target di bawahnya. Sementara itu di dalam istana yang sakti, di aula istana yang tenang, Tan Dewa Peleburan Obor, memegang tongkatnya saat ia berdiri di satu tempat. Dia tidak bisa melepaskan diri dari cahaya keemasan tak terlihat yang menahannya. Tiba-tiba, ada keheningan mutlak. Seorang pria dengan sayap hijau gelap perlahan turun dari langit, dan mendarat di aula istana ini, yang berada di titik tertinggi dari istana yang sakti ini. Namun dia sama sekali tidak diperhatikan oleh para penjaga yang ditempatkan di sekitar seluruh istana yang sakti. Peleburan Obor, menjadi sedikit terintimidasi, ketika dia melihat pria di depannya. Dia berkata, "Jika aku dapat bertanya, mengapa tuan aku di sini, di wilayah rahasia Yuan Ao? Jika aku jelas tujuan kunjungan kamu, aku dapat meminta mempertemukan kamu dengan Master Yuan Ao. Mengapa tidak memanggilnya sebagai dewa tertinggi Yuan Ao?" Canda Luo Feng. Pada saat yang sama, ia membuat penilaian cepat bahwa Master Dewa Peleburan Obor ini adalah penyebab mata katak emas itu memerah, dan bukan benda aneh. "Tuanku, kamu memiliki kekuatan seperti itu," kata Tuan Dewa Peleburan Obor. "Kamu harus menjadi penguasa alam semesta dari kekuatan alam semesta lainnya." Luo Feng tidak membantah. "Tuanku, jangan ragu untuk memberi aku perintah kamu," kata Master Dewa Peleburan Obor. "Aku, Peleburan Obor, akan melakukan yang terbaik untuk melayanimu. Izinkan aku bertanya," ucap Luo Feng yang memulai percakapan. "Tolong, ucapkan pikiranmu." Master Dewa Peleburan Obor baru saja memulai, ketika matanya menjadi gelap seolah-olah dia sudah memasuki ilusi. Luo Feng mengerutkan kening saat dia melihat Master Dewa Peleburan Obor di depannya. "Aku kira dia hanya seorang ksatria dasar. Namun, aku hanya bisa membuatnya jatuh ke dalam ilusi, aku tidak dapat mencari ingatannya." Untuk mencari ingatan, pertama, seseorang harus pandai dalam keterampilan itu sendiri. Yang kedua, kedua belah pihak harus berjauhan. Master Dewa Peleburan Obor ini juga seorang ksatria semesta, meskipun sangat lemah, tetapi ia sangat baik dengan aspek yang melibatkan jiwa, sehingga Luo Feng paling banyak bisa mendorongnya ke dalam ilusi, tetapi tidak dapat mencari ingatannya.
Luo Feng berdiri di tempatnya, menunggu dengan diam sejenak. Akhirnya, dia tidak bisa bertahan lagi. Luo Feng tersenyum dan mengangguk. Ksatria peleburan obor akhirnya terseret ke dalam ilusi. Tentu saja, ini dapat diartikan bahwa Luo Feng dapat melakukan interogasinya. Dia masih tidak bisa mencari ingatannya. Izinkan aku bertanya, rahasia khusus apa yang kamu miliki? Tanya Luo Feng. Dengan tongkatnya di tangan, Ksatria peleburan obor mulai berbicara secara mekanis. Aku menyelinap menyerang dewa ketabahan dan membunuhnya. Luo Feng mendengarkan dengan alis berkerut. Ada yang tidak beres. Tidak terdengar seolah-olah ada sesuatu yang mengancam jagat raya. Alam semesta utama ditempati dengan ratusan juta ras, bahkan keberadaan tak terkalahkan, bentuk manusia guru asal, ditekan oleh asal-usul alam semesta, untuk dapat diistilahkan sebagai sesuatu yang bertubuh sakit, melawan alam semesta yang mula-mula, bahkan tempat master asal dikendalikan, ini jelas bukan masalah sepele. Apakah kamu pernah meninggalkan wilayah rahasia Yuan Ao? Apakah Master Yuan Ao pernah memerintahkan kamu untuk menangani beberapa hal penting? Apakah kamu pernah mendapatkan harta yang unik, atau bertemu dengan pertemuan unik? Apa yang membuatmu menonjol dari para ksatria lain? Apa yang spesial dari dirimu? Luo Feng menginterogasi Master Dewa Peleburan Obor tanpa jeda. Benar-benar terbenam dalam dunianya yang ilusi, Master Dewa Peleburan Obor menjawab semua pertanyaan Luo Feng dengan semua yang dia tahu. Semakin banyak Luo Feng mendengar, semakin bingung dia. Kemudian, dia dikejutkan oleh pikiran yang tiba-tiba. Tiba-tiba, sesosok terbungkus dalam cahaya keemasan melayang. Ini adalah target lain yang ditemukan di dalam istana yang sakti, yang menyebabkan mata katak emas memerah, itu adalah roh yang abadi. Bentuk kehidupan yang tinggi dan kekar ini, berwarna hitam. Dia hanya berdiri di satu tempat dengan mata tak bernyawa. Dia sudah jatuh di bawah kendali Luo Feng, tanpa kata dan tanpa peringatan. Cari ingatannya. Luo Feng tidak dapat mencari ingatan Master Dewa Peleburan Obor, tetapi ia dapat mencari orang-orang yang abadi ini. Sesaat kemudian, Luo Feng menatap sosok kehidupan hitam dan kekar abadi, dan Master Dewa Peleburan Obor. Sangat kebetulan, roh yang tak berkesudahan ini, dan yang aku bunuh sebelumnya, Dewa Pofah, apakah hamba dari Master Dewa Peleburan Obor ini? Menggabungkan dua kenangan, Luo Feng menemukan kesamaan ini. Dengan pemikiran dalam pikiran, Luo Feng bergerak. Di negeri-negeri yang jauh di dalam benua gelap, ada 12 roh abadi yang juga bisa menyebabkan mata katak emas menjadi merah. Dengan satu pemikiran, Luo Feng melepaskan mereka dari ruang tertutup. Kemudian, dengan mengubah ruang dan waktu, dia memindahkan mereka semua ke aula istana yang menjulang tinggi ini. Di dalam aula istana ini, 15 tokoh tiba-tiba berkumpul. Sekarang, Luo Feng bersama dengan Master Dewa Peleburan Obor dan 13 roh abadi. Setiap dari mereka di sini adalah target pencarian. Segera, Luo Feng pergi ke kesulitan mencari dengan susah payah kenangan setiap roh abadi yang hadir. Terlepas dari Master Dewa Peleburan Obor, ia mencari-cari kenangan dari semua 13 roh abadi lainnya, lalu ia dengan hati-hati melakukan perbandingan. Tidak ada yang di luar norma. Mereka semua adalah tingkat abadi yang sangat biasa, dan mereka meningkatkan langkah demi langkah dari benua gelap. Luo Feng menganalisis ini. Satu-satunya hal yang umum adalah, ketiganya adalah pelayan jiwa Master Dewa Peleburan Obor. Master Peleburan Obor. Luo Feng memandang Peleburan Obor, berapa banyak pelayan jiwa yang kamu miliki? Total 20, jawab Master Dewa Peleburan Obor. 4 telah dimusnahkan, dan 16-nya lagi ada di sebelah kiri. Luo Feng memandang 13 roh abadi yang berdiri di sana tanpa ekspresi, seolah-olah mereka dalam keadaan koma, dan bertanya, semua mati. Ada 3 dewa, jawab Master Dewa Peleburan Obor. Di bawah perintah roh yang abadi, dari kekaisaran mana? Tanya Luo Feng. Karena dia sudah mencari ingatan dari 13 roh yang abadi ini, dia secara alami akrab dengan lokasi geografis, dari seluruh benua gelap. Menurut apa yang dikatakan Dewa Peleburan Obor, Luo Feng dapat menemukan 3 pelayan jiwa Master Dewa Peleburan Obor, yang adalah penguasa sektor. Dia mencari ingatan mereka, tetapi hasilnya mengejutkan. Ketiga penguasa sektor ini, tidak dapat menyebabkan mata katak emas menjadi merah, jadi jelas, mereka bukan target yang dia cari.
Ketiga penguasa sektor ini bukanlah target. Tetapi dari semua budak jiwa Dewa Peleburan Obor, setiap orang dari budak yang abadi adalah target. Bahkan Peleburan Obor sendiri adalah sebuah target. Luo Feng merenungkan ini, tetapi Peleburan Obor sendiri tampaknya tidak menimbulkan masalah. Mungkinkah Peleburan Obor, apakah Yuan Ao tuanmu? Tanya Luo Feng. Ya, jawab Tuan Dewa Peleburan Obor dengan cara mekanis. Luo Feng tiba-tiba tertawa. Jadi, itu benar-benar dia. Luo Feng terus mendesaknya untuk informasi lebih lanjut. Apakah kamu tahu apakah Master Yuan Ao memiliki pelayan jiwa lainnya? Ya, ada dua yang aku tahu, jawab Master Dewa Peleburan Obor dengan suara mekanisnya lagi. Katakan padaku nama mereka. Di mana mereka? Ucap Luo Feng bertanya. Beberapa saat kemudian, termasuk Dewa Obor Peleburan Dewa, semua 14 target dimusnahkan tanpa berpikir dua kali. Luo Feng mundur dari kerajaan emas ini dan segera berteleportasi jauh dari benua hitam. Kemudian ia melanjutkan ke benua yang bahkan lebih luas dari 12 benua besar, yaitu benua menjulang. Di dalam ruang tingkat atas tengah, yang sesuai dengan ruang semesta dari wilayah rahasia Master Yuan Ao, di kedalaman puing-puing ruang tanpa batas, ada negara dewa yang luas dan menjulang tinggi. Negeri dewa ini perkasa dan tak terbatas. Ditangguhkan di udara di atas negara dewa ini adalah sebuah benua raksasa. Benua yang ditangguhkan ini memiliki banyak rantai hitam yang panjangnya setidaknya 60 juta mil, langsung jatuh ke laut tanpa dasar. Seluruh benua yang ditangguhkan tampaknya tidak dapat mengapung, karena beberapa ratus rantai hitam besar yang terhubung dengannya. Tepat di inti benua yang ditangguhkan ini, ada sebuah danau yang luas. Di dalam danau, ada cairan hitam mendidih panas. Jika ada ksatria alam semesta yang jatuh dalam cairan hitam ini, dia akan dibakar dan dimusnahkan dalam sekejap. Ada sosok yang sangat tinggi di sana. Sosok menjulang ini seperti raksasa yang terpahat dari gunung raksasa, dan itu terletak di dalam danau luas yang dipenuhi dengan cairan hitam yang mendidih. Raksasa itu tiba-tiba duduk. Kepalanya kaku dengan hanya satu mata besar dan mulut. Tubuh saktinya mengenakan baju besi abu-abu yang ditutupi dengan lapisan cairan, seperti merkuri menjadi gerakan terus-menerus. Saat dia duduk, seolah-olah sebuah gunung yang menjulang muncul dari sebuah danau yang penuh dengan cairan hitam. Cairan hitam terus mengalir dari tubuhnya untuk kembali ke danau. Dia tidak lain adalah Master Yuan Ao yang terkenal. Domain berkabut, emas, kata Master Yuan Ao dengan suara rendah. Bahkan Peleburan Obor tidak bisa menahannya. Terlihat mirip dengan klan Heringka dengan kekuatan yang tak terkalahkan. Oh, dia telah jatuh ke dalam ilusi. Master Dewa Peleburan Obor adalah budak jiwanya, jadi secara alami, mereka dapat berkomunikasi melalui jiwa mereka, bahkan jika mereka sangat jauh satu sama lain. Bahkan pada saat itu juga, dia tahu dia telah jatuh ke dalam ilusi. Obor Peleburan cepat memberikan informasi kepada Guru Yuan Ao dengan segera. Sayang sekali, dia dengan cepat jatuh ke tangan musuh dan tidak lagi dapat mengirimkan informasi. Kekuatan yang sangat kuat, penguasa semesta tingkat atas. Tidak, dia harus menjadi penguasa semesta. Master Yuan Ao menunggu dalam diam. Hanya sesaat kemudian, Master Yuan Ao merasakan pelayannya, Dewa Obor Peleburan, dimusnahkan. Dia benar-benar mati. Master Yuan Ao menegaskan fakta dengan suara rendah, matanya menyala dengan emosi yang aneh. Semuanya terjadi seperti yang diharapkan. Begitu rencana itu diaktifkan, sekolah dewa leluhur, wali yang memproklamirkan diri sendiri tentang asal mula alam semesta primal, pasti akan bergerak. Memang, langkah ini datang cukup cepat. Sekolah dewa leluhur, pasti telah mengirim Master Semesta. Ayo, pengorbanan yang luar biasa, lanjutnya, tetapi sekolah dewa leluhur yang datang ke sini tidak terlalu berarti. Karena makhluk agung dari sekolah dewa leluhur telah tiba, aku juga harus beralih ke langkah berikutnya. Iblis, aliansi binatang antariksa, aliansi wilayah utara, mereka semua harus berjalan di sini satu demi satu. Luo Feng tidak menyadari semua yang terjadi. Aneh, pikirnya, dapat dimengerti jika Master Yuan Ao tidak tahu tentang aku yang membunuh Dewa Pofah. Tapi aku membunuh pelayan jiwanya, Obor Peleburan. Master Yuan Ao pasti akan segera mengetahuinya. Luo Feng berdiri tinggi di langit menara muara yang luas, dengan alis yang sedikit berkerut saat dia mempertimbangkan.
Tapi Master Yuan Ao belum melakukan pergerakannya sama sekali. Master Yuan Ao mungkin memiliki kekuatan yang sangat kuat, tetapi Luo Feng tidak takut padanya. Tapi Master Yuan Ao tetap tidak mau muncul. Luo Feng merasa ada yang tidak beres. Jika ada seseorang yang membantai makhluk besar di wilayah manusia, maka penguasa alam semesta dari umat manusia akan segera bertindak, dan muncul dengan cepat. Selain itu, berdasarkan informasi yang diperoleh dari penyelidikan sebelumnya, Master Dewa Peleburan Obor dan budak jiwa yang abadi lainnya, sudah dikonfirmasi sebagai target. Karena Master Yuan Ao adalah master dari Master Dewa Peleburan Obor, sangat mungkin bahwa sumbernya dapat ditemukan dengan Master Yuan Ao. Kita akan melihat. Aku sangat tertarik untuk mengetahui trik apa yang dia miliki, dan apa yang bisa membahayakan alam semesta. Dengan pemikiran dalam rencananya, Luo Feng pun kemudian bergerak. Kemudian terlihat cahaya keemasan, tanpa akhir, berkabut membawa serta kekuatan dari pemimpin kelompok Bima Sakti mendarat langsung di menara benua ini, dengan diameter maksimum 5,1 tahun cahaya. Pada saat ini, tidak satu pun dari makhluk-makhluk besar di menara benua akan pernah memiliki harapan, untuk mengelak dari kendali Luo Feng. Menara benua adalah benua yang relatif besar dari 12 benua. Ada banyak makhluk hidup di benua ini, dan ratusan juta jiwa meninggal selama perang pemimpin gerombolan, perang kekaisaran, dan perang sakti. Perang ini telah menghasilkan generasi makhluk besar. Ada 6 dewa utama secara total di menara benua, sekitar 1000 pejuang abadi, dan setengah dewa dan legenda, yang tak terhitung jumlahnya. Segel, ucap Luo Feng yang berdiri di bawah membran cahaya 7 warna. Sayapnya terbuka, dan dia menatap tanah. Cahaya keemasan redup menutupi seluruh menara benua dan semua orang di atasnya, di bawah cahaya keemasan yang tak terbatas, setengah dewa, legenda, dan orang suci masih bisa bergerak, tetapi para pejuang dan dewa yang abadi tidak bisa bergerak sedikit pun. Di bawah segel ruang angkasa, mereka tidak bisa berteleportasi sendiri. Ikatan yang kuat, sangat kuat. Dewa Agung Yuan Ao. Lebih dari setengah pejuang abadi di menara benua meneriakkan nama Yuan Ao Dewa Agung. Para pejuang yang abadi ini memiliki pelayan jiwa, dan mereka dapat menentukan dari pelayan mereka bahwa cahaya keemasan menutupi area yang luas. Para pejuang abadi yang telah melakukan kontak dengan Master Dewa mereka, dan mereka tahu bahwa Master Dewanya adalah sekuat ini. Master Dewa-Dewa hanya mampu memberi tekanan pada para pejuang yang abadi, tetapi mereka tidak akan dapat mempengaruhi area seluas 10 miliar kilometer persegi. Hanya Master Yuan Ao Dewa Agung yang bisa melakukan itu. 22 budakku didistribusikan di berbagai daerah di menara benua, dan semuanya ditutupi oleh cahaya keemasan. Seberapa besar area ini? Ini lebih dari 1 tahun cahaya persegi. Inilah yang mampu dilakukan oleh seorang Master Semesta. Sebuah istana sakti yang berkilau melayang-layang di dalam kabut, dan ada pelayan bertopi putih, dan bertopi emas di istana. Ini adalah istana sakti dari Master Dewa yang agung, dan itu adalah kehormatan para suci, legenda, dan setengah dewa untuk melayani Master Dewa yang agung, Tao. Dewa mereka yang mulia sekarang duduk di atas tahta, bahkan tidak bisa menggerakkan otot-ototnya. Dan dia saat ini sedang dalam ketakutan. Itu bukan dewa tertinggi Yuan Ao. Siapa itu? Siapa itu? Tuan Dewa yang mulia merasa ngeri. Ini adalah Master Semesta, pejuang abadi yang berteriak, Yuan Ao Master tertinggi. Penjaga setengah dewa juga berteriak, Yuan Ao, Master tertinggi. Para pelayan legenda juga berteriak, Yuan Ao Master yang tertinggi. Master yang mulia Dewa Tao duduk di atas tahta, dalam ketakutan dan kaku. Dia tidak bisa memarahi makhluk-makhluk besar di bawahnya. Lagi pula, para pejuang yang abadi itu tidak ada hubungannya dengan Master Yuan Ao, tetapi ia adalah pelayan jiwa dewa tertinggi Yuan Ao, jadi tentu saja, ia tahu bahwa itu bukan berasal dari dewa tertinggi dewa Yuan Ao. Yuan Ao dewa tertinggi. Makhluk-makhluk besar terus berteriak. Tiba-tiba, ruang dan waktu membeku, sementara para pejuang abadi dan setengah dewa berhenti berbicara, di bawah tekanan yang semakin meningkat. Di kejauhan, seorang pria dengan 4 sayap biru muda, yang dibasahi cahaya keemasan berjalan masuk. Semua pejuang abadi, setengah dewa, legenda, dan dewa-dewa agung menatapnya. Tao, kata pria bersayap itu ketika dia mendekati Dewa Agung.
Suaranya bergema di istana. Kamu adalah budak jiwa Yuan Ao. Beraninya kamu tidak menghormati Yuan Ao, dewa tertinggi. Teriak seorang pelayan legenda. Beraninya kamu memanggil dewa Yuan Ao yang agung dengan namanya. Meskipun dia takut pada orang ini, dia telah diindoktrinasi bahwa Yuan Ao, dewa agung, adalah yang maha kuasa yang patut dikagumi. Keyakinannya lebih kuat daripada ketakutannya akan kematian. Itulah sebabnya ia marah dengan orang asing ini, yang menyebutkan nama Yuan Ao secara langsung. Beraninya kamu memanggil Yuan Ao, dewa tertinggi, dengan nama kamu. Tiba-tiba, mereka yang berbicara berubah menjadi abu. Luo Feng bahkan tidak melihat mereka. Para penguasa domain dan penguasa sektor itu hanya tidak ingin hidup, karena mereka telah berani menentang Master Semesta. Sebaliknya, pejuang abadi di istana dan Master Dewa Tao yang mulia tidak mengatakan apa-apa. Tidak ada jawaban, bisik Luo Feng. Jawab aku, apakah kamu seorang pelayan jiwa Yuan Ao? Tiba-tiba, mata Tao kehilangan semua cahaya, dan dia menjawab, ya, aku seorang budak jiwa dari dewa tertinggi, Master Yuan Ao. Para pejuang yang abadi menatap Tao dengan kaget. Mereka memperhatikan matanya yang suram dan suaranya yang kaku. Mereka semua mengerti sekarang, bahwa Tao telah dikendalikan. Mereka tahu bahwa Master Dewa Tao adalah seorang ksatria semesta, dan dia adalah makhluk hebat yang mampu berkeliaran di bumi. Siapa yang bisa mengendalikan ksatria alam semesta dengan begitu mudah? Ini, aku pikir berita peleburan obor itu palsu. Luo Feng tersenyum. Beri aku nama-nama budak jiwamu. Kia, Busi, Luo Maki, Tuan Dewa Mulia Tao menjawab berulang kali. Semua budak jiwamu yang abadi adalah target. Luo Feng memandang para pejuang abadi di sana. Waktunya membunuh kalian semua. Luo Feng telah berteleportasi di menara benua sebelum tiba di istana. Dia menemukan bahwa 2 ksatria alam semesta dan 49 pejuang abadi adalah sasaran. Dia mencari ingatan pejuang abadi. Ada ribuan pejuang abadi di 12 benua, dan mereka semua saling kenal. Karena Luo Feng telah mencari ingatan mereka, dia tahu pejuang abadi dan nama mereka. Dia juga mendengar nama-nama yang diungkapkan kepadanya oleh Dewa Guru yang agung, dan semua budak jiwa yang abadi adalah targetnya. Pejuang abadi mulai meminta belas kasihan Luo Feng setelah melihat dia memutuskan untuk membunuh mereka. Tidak, tolong selamatkan hidup kita. Makhluk agung, tolong selamatkan hidup kita. Makhluk agung, kami tidak punya niat untuk menjadi musuhmu. Tolong selamatkan hidup kami akan berterima kasih atas rahmat kamu selamanya. Luo Feng menoleh dan melihat ke kejauhan. Dia bisa melihat bahwa makhluk yang baru saja tiba di menara benua. Di atas lautan, lengan raksasa merobek membran cahaya 7 warna, dan makhluk yang sedang berjalan ke menara benua. Dia adalah makhluk yang menjulang tinggi, dan satu-satunya mata di kepalanya menatap ke kejauhan. Dia adalah Master Yuan Ao, Master Dewa Yuan Ao yang legendaris dari 12 benua. Setelah mendengus, armornya mulai terbakar dengan nyala api, dan cahaya keemasan tidak bisa memengaruhinya sama sekali. Sangat kuat, katanya, bahkan aku tidak bisa mengendalikan ruang dan waktu. Ini mungkin jenis domain harta karun sejati tingkat atas. Untungnya, aku memiliki jenis domain harta sejati juga. Kalau tidak, aku akan dirugikan. Tubuh sakti Yuan Ao Guru mulai bersinar. Tiba-tiba, api tak berujung muncul di menara benua. Ah, bahaya, luar biasa. Ketika semua kehidupan di menara benua sedang merasakan kengerian, mereka segera menyadari bahwa api itu sama sekali tidak kuat. Bahkan seorang bayi pun tidak akan dirugikan oleh kobaran api. Nyala api keemasan itu seperti angin sepoi-sepoi. Semuanya dapat melihatnya, dan tidak ada yang terjadi sama sekali. Ini sangat aneh. Semua orang di menara benua sangat senang. Bahkan perang pun terhenti. Di bawah nyala api yang luar biasa itu, mereka tidak bisa melihat sesuatu di kejauhan. Itu keajaiban. Cahaya keemasan yang redup tidak memengaruhi perang di benua itu, tetapi kobaran api secara signifikan mempersempit penglihatan penghuni. Istana Dewa yang Agung, tolong, luangkan hidup kita. Ampun, kumohon. Tepat ketika para pejuang yang abadi memohon untuk hidup mereka, api tak berujung pun kemudian tiba. Negara emas yang dibentuk oleh sayap Siwu pada dasarnya berbeda dari jenis domain harta sejati. Domain tipe harta karun sejati akan saling karena bentrok satu sama lain. Jika kekuatan mereka dibiarkan,
ketika sungai seribu harta dan samudra gunung mengapung, saling bertabrakan satu sama lain pada bintang aslinya. Namun, jika kekuatannya berbeda, itu tidak akan terjadi. Master Sektor Eluo dari Master Banfu masih ada di alam semesta miniatur Luo Feng, karena mereka memiliki jenis kekuatan yang kontras. Negara emas adalah kontrol atas ruang dan waktu, seperti halnya Master Semesta, tetapi jauh lebih kuat, karena berasal dari teknik rahasia sayap Siwu. Itulah sebabnya Master Yuan Ao tidak dapat mengendalikan ruang dan waktu. Aku akan membunuh semua target. Luo Feng melihat sekeliling. Beraninya kamu, raung suara Master Yuan Ao datang dari api emas yang tak berujung. Api segera menempatkan Tao dan para pejuang abadi di bawah perlindungan mereka. Meskipun jenis domain harta karun sebenarnya tidak dapat diperluas sejauh negara emas, namun itu hampir sama kuatnya. Yuan Ao, kamu tidak bisa melindungi mereka, kata Luo Feng dengan tenang. Kata-kata Luo Feng membingungkan semua orang di istana. Makhluk ini bahkan tidak takut pada dewa tertinggi Master Yuan Ao. Mereka telah diindoktrinasi bahwa Yuan Ao adalah dewa agung yang tertinggi sejak mereka dilahirkan. Tolong kami, Yuan Ao dewa tertinggi, teriak para makhluk yang berada di bawah. Selamatkan kami, Yuan Ao dewa tertinggi, teriak pejuang abadi. Dia tidak akan bisa membunuhmu, kata Yuan Ao dewa agung. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Lelucon yang sangat bagus. Sebuah sungai emas melonjak dari tubuh Luo Feng. Api hancur di bawah sungai 9 harimau, dan para ksatria serta 3 budak jiwanya segera dimusnahkan. Sialan kamu, raung suara dari api yang tak berujung. Luo Feng memandang terakhir pada roh-roh, dewa-dewa, dan makhluk legendaris yang masih hidup, yang tampak tak bernyawa, terkejut, dan takut. Kemudian dia berbalik dan melangkah maju, dan meninggalkan istana dewa yang agung ini. Di dalam aula istana Dewa Agung, ada 2 roh abadi namun bukan pelayan jiwa, sekelompok penjaga dewa, dan sekelompok pelayan legendaris. Di hadapan dewa mereka, beraninya dia benar-benar membunuh Tuan Dewa Agung yang berada di bawah perlindungan dewa tertinggi kita. Siapa dia? Lautan ombak yang bergulung-gulung, seketika muncul dalam benak kelompok makhluk legendaris, dewa, dan 2 roh yang tak berkesudahan ini. Karena 2 roh abadi itu tidak asing, dengan alam semesta yang luas dari wilayah rahasia Yuan Ao, pemahaman singkat mereka memungkinkan mereka untuk menebak bahwa, musuh ini haruslah penguasa alam semesta yang datang dari alam semesta yang luas. Tetapi para dewa dan makhluk legendaris berbeda. Mereka tidak menyadari, mereka selalu ditanamkan dengan berbagai kepercayaan seperti, tidak ada yang bisa mendurhakai perintah master mereka, dan, master yang maha tinggi adalah yang tidak terkalahkan. Untuk berpikir, di dalam hati makhluk-makhluk legendaris atau penguasa domain ini, dan para dewa atau penguasa sektor, sebuah benih baru mulai tumbuh. Mereka telah membuang semua pemikiran seperti itu tentang dewa yang mereka anggap paling agung, tak terkalahkan ketika kesadaran yang tiba-tiba muncul pada mereka, di alam semesta yang luas, 12 benua besar tidak pernah menjadi intinya. Ada dunia yang lebih besar di luar benua mereka. Musuh itu mampu menandingi dewa tertinggi. Mengapa aku tidak bisa? Benih telah ditaburkan, jadi sekarang, ada harapan untuk berbuah. Luo Feng mengambil langkah keluar dari istana Dewa Agung. Di sekitarnya, gelombang-gelombang 9 sungai macan melonjak. Dengan pemberdayaan kerajaan emas, sungai 9 harimau yang lebih lemah, masih bisa menyebabkan nyala api yang tak berujung itu menjadi sia-sia. Master Yuan Ao, Luo Feng menatap sosok yang menjulang berdiri di tengah-tengah nyala api tak berujung dari jauh. Sosok menjulang dari jauh menatap marah pada Luo Feng, dengan mata tunggal. Kamu siapa? Jangan menyelinap di sekitar kami. Kamu bukan dari klan Heringkan. Haha, Luo Feng tertawa, dan seketika, rambutnya yang merah menyala berubah menjadi hitam, sementara baju besi dan sayapnya berubah kembali ke warna aslinya. Ini adalah pria berambut hitam dengan baju besi dan sayap perak. Dan kamu, Master Yuan Ao mengungkapkan jejak ketidakpastian. Luo Feng, jawab Luo Feng segera. Mata Master Yuan Ao penuh dengan kejutan. Jenius luar biasa dari umat manusia yang menjadi Master Semesta. Belum selama itu, kan? Kapan kamu menjadi Master Semesta? Tuan Yuan Ao tidak termasuk dalam kekuatan tertinggi, karena dia dengan cepat menjadi penguasa alam semesta segera, setelah kelahiran alam semesta.
Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kekuatannya secara alami menjadi sangat kuat, jadi dia tidak perlu menjadi bagian dari kekuatan tertinggi dan dapat berkeliaran di alam semesta sebagai pengembara yang sendirian. Namun, karena dia seorang pengembara yang sendirian, dia selalu ketinggalan zaman dan tidak mengetahui berita terbaru. Belum lama ini, jawab Luo Feng. Oh, Master Yuan Ao merenung sejenak saat tatapan yang rumit melintas di mata tunggalnya. Setelah beberapa saat, dia berkata, jadi, kamu adalah pemimpin kelompok Bima Sakti, Luo Feng. Memikirkan begitu banyak hal yang telah terjadi, selama beberapa bulan yang bagaikan tidur nyenyak ini. Kamu benar-benar membunuh lebih dari 6.000 ksatria alam semesta, dari 3 aliansi utama dengan 1 pukulan. Itu sangat kejam. Tidak banyak, tidak banyak. Luo Feng tersenyum tipis. Jelas, Master Yuan Ao sebelum ini, dia pasti telah mengetahui tentang apa yang terjadi pada bintang-bintang asli, dalam beberapa tahun terakhir melalui beberapa saluran intelijen. Kata Master Yuan Ao. Lalu dia meraung. Bahkan jika kamu adalah Master Semesta, dan juga bahkan jika kamu dari aliansi manusia, kamu tidak bisa begitu kurang ajar. Wilayah rahasia Yuan Ao adalah wilayahku. Kamu datang ke sini dan membunuh sesuka kamu, ini adalah provokasi bagi aku. Namun, kamu adalah Master Semesta, dan aku tidak ingin melanjutkan masalah ini lebih lanjut. Serahkan harta sejati senior sebagai kompensasi dan tinggalkan wilayah aku secepat mungkin. Kami akan mengubur kapaknya. Master alam semesta tidak dapat saling membunuh dengan mudah kecuali perbedaan kekuatannya cukup jauh. Sebagian besar dari mereka akan bernegosiasi, atau menimbulkan kebencian untuk mengakhiri sesuatu. Harta karun sejati senior, Luo Feng ringan menggelengkan kepalanya. Pemimpin kelompok Bima Sakti, apakah kamu berpikir bahwa aku akan membiarkan kamu pergi, karena kamu berasal dari aliansi manusia? Ucap Master Yuan Ao meraung. Permintaan maaf aku, tidak ada cara kita bisa mengakhiri ini. Luo Feng memandang Master Yuan Ao. Aku di sini di bawah perintah sekolah dewa leluhur untuk memusnahkanmu, dan berbagai makhluk besar di bawah perintahmu. Seketika Master Yuan Ao terdiam. Mata tunggal Master Yuan Ao dipenuhi dengan kejutan, yang diikuti dengan amarah dan api amarah yang tak berujung. Kamu mengatakan sekolah dewa leluhur. Guru Yuan Ao mengeluarkan raungan lain. Sekolah dewa leluhur mengirimmu ke sini untuk membunuhku. Menjijikkan, bajingan. Sekolah dewa leluhur yang menjijikkan. Aku, Master Yuan Ao, telah merajalela di alam semesta sebagai penyendiri. Bahkan makhluk tertinggi semesta dapat melupakan tentang membunuhku. Mengapa aku takut kepada sekolah dewa leluhur kamu? Datanglah. Aku di sini di wilayah rahasia Yuan Ao. Aku akan menunggu di sini, dan melihat siapa yang datang untuk membunuh aku. Hahaha, Luo Feng mengangkat alisnya. Luo Feng bisa memastikan bahwa Master Yuan Ao memang menyebabkan mata katak emas memerah. Juga, Master Yuan Ao membawa bersamanya target lain, yang menyebabkan mata katak emas semakin memerah. 2 target, satu adalah Master Yuan Ao sendiri, pikir Luo Feng. Yang lainnya adalah sesuatu yang dia bawa di sisinya. Apakah itu pelayan jiwa yang dia bawa di dalam lingkaran dunianya? Atau benda unik lainnya? Tidak peduli apa itu, selama itu bisa menyebabkan mata katak emas memerah, itu akan menjadi target yang perlu dihilangkan dan dimusnahkan. Ketika dia mengeksekusi kerajaan emas, memerintahkan benua hitam untuk membunuh Master Dewa Peleburan Obor, Luo Feng secara mental mempersiapkan dirinya untuk menghadapi Master Yuan Ao. Dia membuat pintu masuk yang cukup mencolok, karena dia sekali lagi mendarat di menara benua. Luo Feng telah menunggu Master Yuan Ao selama beberapa waktu, dan tentu saja, Master Yuan Ao telah muncul. Semuanya sesuai harapannya, Master Yuan Ao memang penyebab mata katak emas memerah. Luo Feng telah mengungkapkan sekolah dewa leluhur sebagai identitasnya, karena dia sadar bahwa dia tidak bisa membunuh Master Yuan Ao ini. Master Yuan Ao adalah bentuk kehidupan khusus, pikir Luo Feng. Tubuh saktinya 1.000.000 mil, dan kekuatan saktinya 1 tingkat lebih murni dari milikku. Dan dia sudah ada sejak era pertama kelahiran alam semesta. Sekarang, dia pasti telah mengumpulkan harta yang tak terhitung jumlahnya. Berdasarkan apa yang telah aku kumpulkan, itu akan menjadi harta jenis sejati domain tingkat atas, armor harta karun sejati puncak, dan banyak harta sejati lainnya.
Aku kira bahkan Master Sungai Bintang tidak akan bisa membunuhnya. Jadi, sebelumnya, ketika Master Yuan Ao menyatakan bahwa bahkan makhluk tertinggi alam semesta bisa melupakan tentang membunuhnya, itu bukan omong kosong. Itu benar, makhluk yang sangat kuat seperti Master Sungai Bintang, pemimpin kota kekacauan primal, dan Master 9 keterasingan, tidak takut untuk menghadapi makhluk tertinggi semesta. Master Yuan Ao mungkin setingkat lebih rendah dari Master Sungai Bintang, dalam hal kekuatan tempur, tetapi tubuh saktinya yang besar memungkinkannya untuk berlari bebas, dan merajalela di seluruh alam semesta, tanpa merasa takut kepada siapapun. Master Yuan Ao memelototi Luo Feng dengan marah. Pemimpin gerombolan Bima Sakti, katanya, aku sama sekali tidak takut dengan para bajingan dari sekolah dewa leluhur itu. Adapun kamu, kamu harus menjadi anggota perangkat sekolah dewa leluhur. Aku tidak bisa repot-repot memerangi kamu sama sekali. Jika kamu memiliki perasaan dalam diri kamu akan tahu untuk menyerahkan harta sejati senior sebagai kompensasi, dan keluar dari wilayah aku secepat mungkin. Kalau tidak, aku akan membiarkanmu melihat apa yang akan aku lakukan kepada kamu. Oh, aku memang penasaran ingin tahu apa yang kamu mampu, kata Luo Feng, tertawa ringan. Aku akan senang sekali mendapatkan kesempatan untuk mengukur kekuatanku, melawan penguasa alam semesta seperti kamu, yang muncul pada saat kelahiran alam semesta. Akan apa? Apakah kamu berniat untuk bertukar pukulan di dalam menara benua? Menghancurkan seluruh benua ini, tidak membuatku sakit hati sama sekali. Master Yuan Ao mendengus dengan sikap menyendiri. Karena kamu ingin mengadili azabmu, ikuti aku. Kami akan bertarung dalam ruang kosong dari wilayah rahasia. Baiklah, Luo Feng mengangguk. Seketika itu juga, satu demi satu, hampir secara bersamaan, keduanya menghilang dari menara benua dalam sekejap. Kerajaan emas dan api yang tak berujung, yang sebelumnya mengepung menara benua, juga menghilang secara instan. Miliaran berbagai bentuk kehidupan di seluruh menara benua berada dalam keadaan terguncang. Cahaya keemasan berkabut dan api yang tak berujung telah tiba di benua mereka dalam sekejap, satu demi satu. Sekarang, mereka telah menghilang dari benua dalam sekejap. Ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah benua menjulang. Sementara itu, pada jarak beberapa lusin tahun cahaya dari 12 benua besar, ada ruang kosong yang diisi dengan kegelapan. Hanya ada energi alam semesta yang tipis dan seperti kabut. Terlihat saat ini ada dua sosok, satu demi satu, tiba di ruang kosong ini. Kamu hanyalah pesuruh dari sekolah dewa leluhur, jadi aku sebenarnya tidak punya niat untuk mempersulitmu, kata Master Yuan Ao. Kamu membunuh dua ksatria alam semesta budak jiwa aku, dan berbagai roh abadi, yang semuanya tak bisa kupikirkan untuk membuat keributan. Hanya saja, ketika aku ingin kamu memberikan kompensasi kepada aku dengan harta sejati senior, dan kemudian keluar dari wilayah aku, kamu punya nyali untuk memancing aku berkelahi. Hanya seorang pemuda yang baru berkultivasi hampir 100.000 tahun. Mari aku tunjukkan betapa aku sangat berbeda dari guru buff, ahli dalam menggunakan ilusi. Sosok besar dengan satu mata menatap Luo Feng dari jauh. Luo Feng berdiri di dalam ruang hampa dengan pisau bergantung di punggungnya. Begitukah? Katanya. Kemudian cahaya keemasan berkabut yang tak berujung muncul, dan ruang kosong yang awalnya dipenuhi dengan kegelapan langsung berubah menjadi kerajaan emas. Kekuatan tanpa batas menekan Master Yuan Ao, yang meraung. Tiba-tiba, api tak berujung muncul entah dari mana. Hanya ada perbedaan kecil antara kekuatan kerajaan emas dan api yang tak berujung. Luo Feng sadar, bagaimanapun, bahwa sayap si Wu-nya sebenarnya jauh lebih kuat daripada api tanpa akhir. Tetapi kekuatan saktinya satu tingkat lebih rendah dari Master Yuan Ao, oleh karena itu, ini membuat kekuatan bentuk kedua dari harta karun sejati yang rusak ini, sayap si Wu sangat cocok dalam kekuatannya untuk berhadapan dengan api tanpa akhir. Berbagai pikiran melintas di benaknya seperti kilat, tetapi matanya terpaku pada lawannya yang berada di kejauhan, makhluk yang hanya sedikit lebih lemah dari Master Sungai Bintang. Tanpa menggunakan harta sejatinya yang tertinggi, Menara Bintang, apa yang bisa ia lakukan? Luo Feng benar-benar berharap untuk mencari tahu sendiri. Kamu anak manusia kecil yang telah berkultivasi, hanya untuk beberapa lusin era, ucap Master Yuan Ao yang mengejek Lu Feng. Aku akan mengajarimu konsekuensi memprovokasi aku.
Kemudian, dengan suara gemuruh, cahaya dari nyala api yang tak berujung menerpa tepat di depan mata Luo Feng. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.